Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita berkesempatan menonton film horor, tapi dari luar. Ya, betul sekali. Jadi ini film kedua dari seorang saudara yang juga YouTuber ya, Betul. yaitu Danny Filippo dan Michael Filippo. Jadi sebelumnya mereka membuat sebuah film juga ya, yang diproduksiin sama A24 juga ya, sama, yaitu Talk to Me ya, yang sempat Viral gitu karena filmnya bagus gitu. Nah, mereka bikin lagi dengan film terbaru judulnya Bring Her Back. ya. Psikologi horor. Iya. Ya kan? Jadi apakah kalian akan punya ekspektasi ada hantu-hantuan di sini? Mungkin. Mungkin. Ya memang ada hantunya udah pasti ya. Pemainnya ada siapa aja? Ada Billy Barrett sebagai Andy. Ada Sally Hawkins sebagai Laura. Ada Miska Haywood sebagai Katie. Ada Jonah Wren Phillip sebagai Oliver. Ada Sally Anne Upton sebagai Wendy. Ada Sora Wong sebagai Piper. Jadi Piper sama Andy ini tuh kakak adik gitu ya, saudara tiri gitu. saudara tiri, step brother and step sister. Jadi mereka satu bapak gitu. Suatu hari bapaknya tuh meninggal dunia gitu kan. Jatuh di kamar mandi. Terus yang nemuin Andy dan adiknya itu si Piper. Nah, karena Andy masih di bawah umur ya, masih harus 3 bulan lagi untuk 18 tahun. Untuk dan bisa menjadi walinya si Piper. Tinggal bareng lah sama si Piper gitu. Jadi tuh dia belum ada hak ya. Oleh karena itu si Wendy tadi yang seorang penyalur anak-anak yatim piatu untuk mendapatkan orang tua lagi. Jadi ada yang foster ya namanya. Apa sih, adopsi lah ya, adopsi singkat gitu ya. Tapi Piper punya belakang matanya tuh buta tapi dia masih bisa ngeliat cahaya sama bentuk gitu. Jadi mungkin kayak blur gitu kali ya, tapi sebenarnya kan awalnya mereka dipisah gitu ya, karena si Andy mau di mana, si Piper di mana, karena Andy punya suatu masalah waktu kecil. Nah, si orang tua adopsinya Piper ini nggak pengen untuk itu terjadi, atau kayak agak menolak itu ya. Cuman karena mereka udah bersaudara dan Piper emang berkebutuhan khusus ya, jadi harus butuh pendamping. Si Andy bareng sama Piper gitu di rumah adopsi barunya mereka. Itu rumahnya si Laura. Jadi di tengah hutan. Nggak hutan juga ya? Nggak hutan, tapi dia kayak ladang jauh gitu. Tinggal sang Laura bersama Oliver. Anaknya ya. Anaknya. Jadi ternyata di rumah Laura juga kayak di situ sih ditunjukin ya di filmnya tuh, kalau di rumahnya tuh ada kayak apa sih namanya, jalan, iya kolam renang, terus kayak ada jalan yang apa ya, pokoknya buat orang buta gitu kan. Nah, makanya si Piper nanya apakah ini dibuat untukku. Oh enggak, itu untuk anakku. Terus ditanya kan kemana dia, udah meninggal gitu. Jadi si Laura ini punya anak namanya Katie. Nah, si Katie ini udah meninggal. Nah, makanya Laura tuh kayak mungkin mengadopsi Piper itu kayak karena ngingetin nama anaknya ya, kan anaknya buta juga. Oliver ini dari pas si Andy dan Piper datang, dia tuh aneh gitu lah. Sampai Andy tuh creepy gitu ya. Pas pertama kali ngeliat dia, bocah kenapa ya, botak gitu ya kan. Aneh. Terus tatapannya kosong. Iya. Terus kayak perilakunya aneh deh. Sampai di chat ke temennya. Dia punya adik baru yang tapi si Laura nih terlalu agresif dan nggak ada privacy gitu-gitu lah ya. Akhirnya dia buka-buka HP-nya Andy nggak suka. Laura ini tuh punya latar belakang adalah seorang psikolog. Konselor ya. Selama 20 tahun ya? Iya, 20 tahun lebih bersama temennya si Wendy ini. Jadi Wendy yang mau bantu ya proses adopsi si Andy dan Piper ke keluarga Laura gitu. Jadi intinya sebenarnya ini film tentang keluarga ya? Tentang keluarga. Family oriented. Ya kurang lebih openingnya seperti itu ya. Tapi ternyata si Laura punya misi. Misinya adalah membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Ya, jadi ini bukan sekedar film keluarga. Dan perlu digarisbawahi kalau film ini 21 plus. Iya. Ya.
Dan jangan sekali-kali membawa anak di bawah 21 plus untuk nonton film ini ya. Karena udah ada warningnya dari awal. Terus apa sih yang bikin 21 plus? Ditonton sendiri. Karena kita udah up 21, jadi boleh ditonton. Banyak gelagat aneh yang dimunculkan oleh Laura. Sampai yang pertama notice si Andy ya kan. Andy kan sebenarnya normal, yang tidak normal karena buta kan si adanya kan si Piper. Jadi pokoknya si Laura ini kayak berusaha ya dengan, jadi tuh Laura itu orangnya manipulatif gitu ya di situ ya. Dan dia tuh berusaha sebisa mungkin buat kayak ngejauhin Andy sama si Piper ini. Biar si Piper ini tuh karena dia nargetinnya tuh Piper gitu. Dan karena Piper yang mungkin ya mengingatkan dia sama anaknya ya. Iya kayak gitu, obsesi dia sama anaknya tuh diinin juga ke si Piper ini. Jadi dari awal tuh ceritanya dia nge-build antara chemistry Laura yang dibangun dengan Piper ya. Karena dia sama Andy kan gak terlalu suka sebenarnya. Terus malah mau misahin mereka gitu dengan macam-macam ya. Andy-nya dibuat tipis, ngompol. Andy-nya dibuat ngompol. Jadi bangun-bangun ngompol. Padahal bisa. ada di film. Pokoknya begitu penyebab 21 ya. Salah satu penyebab 21 plus itu kali ya. Andy-nya juga beberapa malam ngelihat si Laura ini sama si Oliver ke suatu ruangan, ke suatu cabin gitu yang entah di rumah kenapa. mereka gitu ya, di halaman mereka gitu. Ya, sampai akhirnya mulailah proses pembangkitan arwah. Oh iya benar. Yang lucu tuh si Laura tahu hal-hal kayak gini dari mana coba? Di mana? Dari rekaman tape video penyiksaan yang ada di opening film ya. Jadi dia ngelakuin itu tutorial sendiri ya kan? Iya. Awal film kan ini bukan ritual ya. This is not the cult gitu kan. Bukan ritual sekte gitu bukan, tapi ini adalah pembangkitan arwah gitu. Jadi kalau lu punya keluarga udah mati, lu pengen bangkitin dia lagi pakai ini. Dan itu ada rekaman yang ditonton oleh Laura. Iya benar. Sambil ngejampe-jampe si Oliver. Jadi kayak Oli itu sebagai ya sesuatu ya. Ya sesuatu. Intinya sih mereka si Laura pengen membangkitkan si Katie ya. Nah, dia merasa kehilangan banget ya karena nggak terima dengan kematian Katie ya. Jadi si Katie itu meninggalnya tenggelam gitu. Nah makanya pada akhirnya dia kayak nenggelamnya si Oliver deh. Si Laura ini pengen anaknya tuh ya kembali lah sama dia, saking dia tidak terimanya. Ya begitulah intinya. Dan kayak Andinya dibilang sakit jiwa lah. Iya. Gitu kan, dibilang udah stres segala macem demi misahin si Andy ini sama si. Jadi tuh si Laura tuh selalu punya apa ya? Dia tahu titik lemahnya Andy gitu loh. Iya, karena dia kan dia seorang konselor ya. Jadi dia tahu titik lemahnya Andy dan dengan hal-hal ilmunya dia tuh ya dia untuk memanipulatif Piper sama Andy gitu loh. Karena mungkin Andy kalau Piper kan pertama dia udah keterbatasan ya, nggak bisa ngelihat. Jadi dia nggak tahu situasi sebenarnya kayak gimana. Yang kedua juga masih di bawah umur gitu kan. Yang dia tahu cuma Laura baik, lulus, dan dia nyaman. Dan dia mempertanyakan Andy dan segala macam karena ya segitu agresifnya Laura ngelakuin manipulasi gitu kan. Iya benar. Si Oliver ini menjadi jadi gitu, kayak yang di trailer. Ya pokoknya ya itu deh salah satu bagian gore-nya. Keluhnya buah dan meja. Jadi ada adegan di makan buah dan adegan di meja. Kalian gak suka yang bau gore yang sadis, yang wah gitu kan? Iya ini aduh. Ini ada 2 kali lah adegan gore yang ngilu, kelihatan ngilu ya. Dan cukup untuk lu biar mempersiapkan diri gitu ya. Kalau udah bagian makan buahnya tolong ditutup aja matanya. Endingnya sampai di terakhir, apakah proses pembangkitan arwahnya berhasil? Enggak lah, nonton itu. Makanya cukup jenius. Jadi cara mereka mengembangkan ceritanya cukup jenius. Jadi dengan latar belakang itu kita bikin itu adalah make sense gitu ya. Jadi masuk akal si ibu ini dengan latar belakang konselor, terus dia punya keahlian ya buat memanipulasi orang, membuat dia cerita, membuat dia menyampaikan apa yang dia resahkan, sampai dia bisa ngambil hatinya, lalu dia melakukan apa yang dia mau gitu. Bahkan harus mengorbankan temannya sendiri. Jadi kayak
udah terlalu obsesi kali ya, udah terlalu rasa kehilangannya mungkin terlalu besar ya. Sebenarnya jujur sedih sih filmnya di akhir gitu ya, karena di alasannya gimana filmnya nge-build, bukannya kita menghakimi Laura dengan tindakan segala kejahatannya ya, tapi kayak kita juga si film ini tuh nge-build gimana perasaan kehilangannya segitunya Laura gitu, sampai dia tuh ngelakuin hal-hal yang mungkin buat kita tuh di luar nalar gitu ya, dan itu sangat menakutkan gitu kan. Ya gimana film ini ngebawa ke alasan yang akhirnya kita terima gitu kan ya, gitu kan. Jadi kayak sedihnya di ending tuh kerasa emosional aja gitu. Dan cluenya cuma film ini tuh nggak ada setannya sama sekali. Iya, dan dia nggak pakai jump scare. Si jump scare-nya langsung to the point. Ya itu aja yang gitu lah ya. Gitu. Tapi dia nggak pakai jeder-jeder. Jadi cukup filmnya emang kalau misalnya kita bilang lambat ya. Iya, slow pace. Slow pace gitu di awal. Jadi harus nyatain dulu lah, nyatain maksudnya Laura, ya, terus latar belakangnya. Tapi kan si Piper sama Andinya kan emang sedih juga tinggal bapaknya, kan. Walaupun Andinya nggak sedih banget. Sebenarnya ada alasan juga. Ada alasannya, ada alasan. Dan sebenarnya si Andy nggak bener-bener tidak bergangguan, emang dia gangguan juga ya jiwanya. Ada mental terganggu lah. Mental terganggu juga. Nah kita manggil setan, kan setannya bakal marah dong kalau nggak berjalan sesuai yang dia mau ritualnya gitu. Atau gimana, marah atau ngebunuh sih yang ngelakuin itu kan. Nah di film ini tuh berbeda, makanya harus nonton tuh. Karena pada dasarnya juga yang si Oli-nya ini tuh nanti di sini dijelasin ya, Oli itu siapa? Iya, Oli ini siapa dan kenapa dia ada bersama Laura? Oli sendiri tuh ya, kesadarannya akhirnya gitu loh. Iya. Di situ. Iya, ada lah diceritanya nanti di gimana si latar belakang Oli ini sendiri ya. Kenapa dia bisa di situ? Kenapa dia bisa jadi anak setan? Dan Oliver ini nama palsu. Iya. Nama aslinya? Iya itu kok. Jadi dalam pengambilan gambar juga oke. Untuk shoot-shootnya di satu tempat, tapi nggak ngebosenin. Gitu. Enggak. Paling dia diselingin beberapa adegan pergi keluar apa-apa gitu. Dan, tapi hampir 80% ada di rumah itu ya. Iya, padahal di film ini nggak ada dar-dar ya, nggak ada jump scare dan nggak ada teror-teror kayak harus teror yang menghantui ya tiba-tiba di apa-apa. Ya udah, mereka benar-benar berfokus pada masalah utamanya itu ya. Iya, masalahnya adalah pengen ya Lauranya mau ngebangkitin ini aja. Iya, dan nggak kemana-mana gitu. Kemana-mana. Biasanya kan kalau misalnya di film horor setannya karena dia setan dia jadi bisa ngapa-ngapain. Iya, bisa ngapa-ngapain dan ini bisa menebus ruang dan waktu gitu. Jadi kalau kalian udah pernah nonton Talk to Me, ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Walaupun temanya sama keluarga, tentang keluarga juga dong. Talk to Me memanggil arwah, tapi ada yang berbeda. Dan ini wajib banget ditonton. Karena dia benar-benar memainkan pikiran, namanya psychological horror ya. Mantap nih, siapa? Filippo Brother. Ditunggu film selanjutnya. Karena untuk dua filmnya cukup memuaskan. Punya warna yang berbeda, gitu aja beda dari. Tapi tetap memuaskan gitu ya, walaupun horor yang diangkat tuh berbeda gitu. Dan nggak usah ada gimmick-gimmick sequel ya. Jadi udah aja selesai film. Selesai gitu ya kan. Iya. Berapa rating untuk film Bring Her Back? 8,5/10. Oh, 8,5/10. Mantap. Film horor terbaik sejauh ini selama 2025. Sampai ending puas. Mantap. Jadi film 1,5 jam tidak berasa 1,5 jam. Berasa lama sekali film ini. Tapi bukannya kalau yang seru itu. Iya, tapi maksudnya dia menceritakannya tuh bikin kita tuh betah, nggak yang boring. Jadi panjang padat tapi in a good way aja. Dia juga nggak banyak dia nggak banyak gimmick buat masukin scene-scene nggak penting. Iya. Di film ini dia jujur aja cerita. Jujur. Ngalir sampai mau dibawa ke ini gitu. Tapi kalau kalian ngarepin yang gore, yang penyiksaan atau gimana enggak, sama sekali enggak. Jadi nggak usah berharap kayak kalau orang-orang review bilang serem banget gini ya udah enggak. Di sini nggak ada bocok-bocokan, ada yang digigit. Nggak merugikan. Ada digigit. Nggak merugikan orang lain. Digigit dan makan ya. Intinya di dua film ini. Kebanyakan scene mukbang. Iya. Udah gitu aja. Gitu aja. Sampai ketemu di konten biasa kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.